ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi wa dzurriyyati wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin wa tabi'ina wa tabi'in wa jami' khulafai rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa a'immatil arba'il mustaqimina fid din wal ulama'il amilin wa syuhada wa sholihin wa jami'il musannifin khususan musannif hadzal kitab Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, Syekh Al-Alamah Ahmad As-Sawi Al-Maliki wa masyayikhina Mahad Lirboyo, Mbah Abdul Karim, Mbah Mahrus Ali, Mbah Marzuki Dahlan wa usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bi ulumihim. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Materinya sampai Suratul Baqarah ayat 255. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Para bapak, para ibu, insyaallah makna gandul ala pesantren kemarin sudah kita baca. Kita ulangi saja terjemahnya. Ayat ini dikenal dengan nama ayat kursi. Nah, terjemahnya seperti yang kita fahami, Allahu la ilaha illahu. Jadi Allah itu adalah zat yang tidak ada apapun yang disembah kecuali Dia. La ma'buda bihaqqin fil wujud. Allah ini Maha Al-Hayyu, jadi hidup kekal. Allah juga Al-Qayyum. Al-Qayyum itu terus-menerus mengurusi makhluknya. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah tidak mengantuk juga tidak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah mempunyai atau menguasai apa saja yang ada di langit dan di bumi. Manggaladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Dan tidak ada seorang pun yang mampu memberi bantuan kepada sesamanya, sesama makhluk, kecuali dengan idenya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Maha mengetahui apa-apa yang ada di depan makhluk. Jadi kejadian-kejadian yang akan terjadi pada makhluknya dan hal yang sudah terjadi pada makhluknya. Jadi Allah itu mempunyai sifat yang demikian sempurna. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan tidak ada makhluk yang mampu mengetahui sesuatu kecuali apa-apa yang dikehendakinya. Nah, semua makhluk ini mempunyai ilmu bi ikhbari rusuli di dalam tafsirnya. Jadi lewat utusan-utusan Allah, nabi-nabi Allah, sehingga kita tahu tentang syariat, tentang ketauhidan. Ini semuanya adalah Allah yang memberitahu kita, yang memberi pengetahuan kepada kita lewat utusan-utusannya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursi ini ada yang memberi tafsiran kudrah, jadi kekuasaan Allah.
ada yang memberi penafsiran ilmullah, jadi pengetahuan Allah. Jadi kalau kita terjemah, kekuasaan pengetahuan Allah itu meliputi langit dan bumi. Jadi apapun yang ada di langit dan bumi dan seisinya ini, itu Allah mengetahui dengan detail sekali. Tidak ada satu gerakan makhluk baik kecil maupun besar di bumi ini yang atau di jagat raya ini yang lepas dari pengetahuan Allah dan tidak dibatasi oleh waktu. Jadi berjalannya semut ya, di kegelapan ya, semuanya Allah tahu dan Allah yang mengatur. Jadi kita kalau membayangkan ya tidak ada batasnya kekuasaan Allah, la nihayata. Bahkan yang mengatur detak jantung setiap makhluk, tidak hanya manusia tapi juga hewan, itu semuanya adalah diatur oleh Allah. Allah Maha Al-Qayyum. Wala ya'udu khifduhuma. Dan Allah tidak merasa berat dengan menjaga langit dan bumi dan seisinya ini. Allah tidak merasa berat sama sekali. Nah, jadi ayat ini luar biasa di dalam menjelaskan tentang ketauhidan, yakni sifat-sifat yang menjelaskan kesempurnaan Allah dan sifat-sifat yang menafikan sifat-sifat kurangnya Allah. Menafikan itu meniadakan. Wa huwal aliyul azim. Allah maha tinggi, Allah maha besar. Bapak Ibu sekalian, ayat ini ayat yang paling dihafal oleh masyarakat muslim sejak dulu sampai sekarang di dunia ya. Jadi ini paling dihafal. Kenapa? Karena di setiap kegiatan, bahkan setelah sholat itu sering dilantunkan di setiap acara-acara, di setiap kegiatan-kegiatan, dan bahkan ayat ini juga sering ditempel-tempel di kaligrafi di rumah-rumah, di masjid, musola. Makanya ini ayat yang paling familiar, namanya ayat kursi. Ayat paling dihafal oleh muslim di dunia. Nah, ada apa dengan ayat ini? Di dalam tafsir Shawiyah ini dijelaskan demikian. Hadhil ayatu tusamma ayatal kursi. Ayat ini disebut dengan ayat kursi. Wahia afdolu ayil Quran. Ayat ini adalah ayat yang paling utama di dalam Al-Quran. 30 juz itu 6.666 itu ayat kursi ini ayat yang paling utama, yang paling istimewa, tidak ada yang melebihi. Ini ayat kursi. Lah kalau surat ya, kalau kita bicara surat maka menjadi lain sesuai dengan hadis. Kalau surat itu ada yang disebutkan di dalam hadis itu ada 7, itu yang utama. Ada surat Al-Mulk, surat Al-Waqiah, surat Ar-Rahman, surat Yasin, surat Al-Kahfi, yang keenam surat Ad-Dukhan, kemudian surat Al-Ikhlas. Sehingga orang kegiatan-kegiatan membaca Al-Quran seminggu sekali itu yang kemudian disebut kegiatan yasinan, itu karena memang ayat ini tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang, dan ayat ini, surat ini utama begitu. Makanya ini yang dipilih, dan itu yang menjadikan umat Islam di Indonesia, asalkan mau bermasyarakat ini, insyaallah itu tiap minggu paling tidak membaca Al-Quran, paling tidak surat Yasin, kemudian surat Al-Ikhlas, Mu'awwidhatain, ayat kursi. Karena saya yakin kegiatan yasinan itu tidak hanya yang dibaca surat Yasin,
Fatihah mesti, Al-Ikhlas mesti, Muawwidzatain mesti, ayat kursi juga. Karena mesti plus tahlil ya. Betul? Nah, plus beberapa ayat terakhir surat Al-Baqarah. Makanya kita itu kalau tidak ada kegiatan yasinan itu, ayo coba muhasabah terhadap masing-masing. Mau enggak kita membuka Al-Quran itu coba. Nah inilah ulama sedemikian luar biasa di dalam membuat satu kegiatan untuk membaca Al-Quran yang memang disuruh oleh Allah, disuruh oleh Rasulnya. Nawwiru buyutakum biqiraatil Quran wa shalah. Wa firatin dibalik nawwiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Ini pengejauhan tanya. Lah sehingga 7 ini sudah dilakukan kita ketika kegiatan kita memilih surat-surat ini. Dan sesungguhnya juga tidak harus surat ini ya. Karena semua surat itu ya pahalanya baca Al-Quran ya besar gitu. Makanya yasinan ya nggak apa-apa, kalau ingin panjang ya ditambah Waqiah, Baqarah ya tidak apa-apa. Tapi kalau ibarat orang beramal ya rugilah karena tidak memilih surat yang utama. Wahia afdalu ahyil Quran. Kenapa ini disebut dengan ayat yang paling utama? Li'anna tauhidalladzi ustufida minha lam yustafat min ayatin siwaha. Karena ketauhidan, pelajaran tauhid itu bisa diperoleh dari ayat ini melebihi daripada ayat-ayat yang lain, atau pelajaran tauhid yang tidak ditemukan di ayat-ayat Al-Quran manapun yang lain. Makanya tadi kita mendengar mulai dari terjemah awal tadi bahwa Allah ini adalah zat yang hak disembah, tidak ada yang lain. Allah ini maha kekal, Allah ini maha mengatur, Allah ini dan seterusnya. Jadi ketauhidan yang luar biasa yang tidak ditemukan di ayat Al-Quran manapun. Padahal tauhid ini dasar. Jadi keimanan itu adalah dasar orang selamat dunia akhirat. Makanya sebanyak apapun orang beramal, sebanyak apapun orang bersedekah, itu syaratnya kudu iman dhisik, kudu jadi mukmin dulu. Jadi tentang ketauhidan. Kita yang lahir itu pun pertama kali yang diperdengarkan juga kalimat tauhid. Jadi bayi lahir itu kesunatannya apa? Membaca adzan, dibacakan adzan telinga kanan, kemudian iqomah telinga sebelah kiri. Jadi tauhid dulu, karena tauhid itu adalah dasar. Li'anna syai'a yashrafu bisyarafi maudhu'ihi. Karena kemuliaan sesuatu itu disebabkan karena kualitasnya, kemuliaan maudhu'nya. Karena isi dari ayat kursi ini luar biasa, istimewa, kualitasnya, maka dari sinilah ayat kursi itu disebut ayat yang paling utama. Fa innaha istamalat ala ummahatil masailid dallati ala subutil kamalati lillah wa nafyin naqaisi anhu ta'ala. Karena di dalam ayat kursi ini memuat sifat-sifat kesempurnaan Allah dan memuat sifat-sifat yang dinafikan, sifat-sifat naqais yang dinafikan. Sifat-sifat naqais itu sifat kurang, seperti tadi ada penggalan tadi, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Itu contoh yang sifat naqais yang dinafikan, bahwa Allah itu tidak seperti makhluk, tidak seperti kita. Kalau kita itu ngantuk ya tidur gitu ya. Allah la ta'khudhuhu sinatu wala
khalaqnahum. Itu contoh yang menafikan sifat-sifat naqais bagi Allah.